sosialisasi di SD 2 Terbang ini. Ya silakan, tapi acaranya untuk siapa saja? Bapak Ibu guru semua kelas 1 sampai kelas 6 termasuk PAI BJK. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah menginjak di semester 2 ya. Semester 2. Awal dari semester ini kita buat kesepakatan ya Pak ya. Kita buat kesepakatan yang akan kita sepakati bersama, namanya keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas ini adalah kesepakatan yang sudah kita sepakati dan ada konsekuensinya seandainya kalian tidak melakukan kesepakatan tersebut. Ya, ini contohnya, salah satunya adalah keyakinan kelas yang akan kita sepakati pada semester ini adalah yang pertama, menjaga kebersihan kelas dan halaman kelas. Keyakinan kelas yang kedua yaitu saling menghargai dan menghormati. Saling menghargai dan menghormati kepada siapa? Semuanya, teman-temanmu, bapak ibu guru maupun orang tuamu ya. Kalian coba latihan di sekolah untuk menghargai seseorang. Tapi begitu kalian pulang, kamu bisa menerapkan itu kepada orang tuamu, gurumu TPI Madin atau yang lain saja ya. Hormat kepada yang lebih tua. Siapa yang lebih tua? Bapak ibu guru. Ketua kelas juga harus dihargai loh ya. Ketua kelas itu selaku orang yang nomor 1 di kelas ini memimpin. Tolong coba kalian seandainya ketua kelas kalian memerintah kalian hal itu hal yang benar dilakukan. Kalian main konsekuensi apa? Seandainya ternyata kelasmu itu kotor atau halaman kelas itu kotor, konsekuensi apa? Bersih. Yang bersih satu orang atau bersama-sama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur suwun atas waktu Bapak Ibu guru yang bersedia meluangkan waktunya dalam acara siang hari ini, yaitu tentang budaya positif. Mari kita bersama-sama menciptakan budaya positif. Apa itu budaya positif Bapak Ibu yang sudah panjenengan ketahui? Budaya positif adalah pembiasaan yang bernilai positif, di dalamnya mengandung kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Tujuan dari budaya positif ini adalah menciptakan lingkungan yang aman, menyenangkan, bebas dari tekanan dan suasana belajar
belajar yang positif juga. Nah, ini skenario-nya seperti ini. Jadi budaya positif ini jika terbentuk tentu akan menjadikan sebuah lingkungan sekolah tentunya yang aman, nyaman, menyenangkan, dan suasana belajar yang positif juga. Seandainya lingkungan sekolah kita terapkan budaya positif, maka tentu yang pertama siswa atau murid akan optimal dalam membentuk prestasi akademik maupun non akademiknya, bebas mengembangkan bakat dan minatnya, kemunculan karakter-karakter positif. Nah, bagaimana kita bisa menciptakan budaya positif tersebut? Tentu di sini perlu adanya sebuah kolaborasi Bapak Ibu guru. Jadi seandainya salah satu guru yang hanya melakukan budaya positif ini tentu kurang maksimal kalau di sekolah ini untuk melakukan budaya positif tersebut. Jadi perlu adanya kolaborasi. Namun budaya positif ini tentu didasari dan didukung oleh disiplin dan motivasi. Ada pertanyaan untuk Bapak Ibu mengenai motivasi. Ini seandainya Bapak Ibu sedang pergi ke Kudus kota memakai motor, kemudian di situ Bapak Ibu memakai helm. Kira-kira helm tersebut jenengan pakai itu tujuan panjenengan yang pertama apa? Seperti polisi. Selamat, aman dari polisi. aman dari polisi. Ada yang lain? Melindungi kepala. Melindungi kepala, menyelamatkan kepala jika terjadi sesuatu. Dan tentu ini ada beberapa dua motivasi yang berbeda. Takut ditilang atau takut ada polisi. Nah, itu artinya takut motivasi kita berasal dari faktor eksternal. Akan tetapi kalau untuk keselamatan diri berarti itu motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri yang dinamakan internal, ya seperti ini gambarannya. Kalau takut ditilang berarti motivasi yang menyebabkan kita memakai helm itu adalah dari faktor eksternal. Kalau untuk menyelamatkan diri itu berarti kita menghargai diri kita. Ini adalah yang saya maksudkan, yaitu kaitannya dengan budaya positif, bahwa kita bisa membentuk anak melakukan budaya positif dari faktor motivasi internal. Motivasi internal ini akan bertahan lama, ya. Jadi tidak hanya di sekolah. Contohnya seperti ini, contoh lain selain ini. Misalnya ada murid itu aktif jika ada reward, jika dikasih hadiah, berarti itu motivasinya faktor dari mana Bapak Ibu? Eksternal. Tentu seandainya tidak ada reward, kemungkinan siswa tersebut tidak aktif atau kurang aktif. Lah, beda lagi seandainya itu siswa yang aktif karena keinginannya sendiri, nah itu adalah motivasi internal. Itulah yang saya maksud budaya positif yang berasal dari motivasi internal. Ini adalah tugas kita sebagai Bapak Ibu guru, menciptakan motivasi internal untuk melakukan atau mengaplikasikan budaya positif di sekolah kita. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Nah, di sini ada beberapa cara. Kita harus tahu beberapa poin. Ya, di sini yaitu disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar, dan restitusi. Disiplin ada dua Bapak Ibu. Disiplin ini ada
ada karena disiplin faktor lain, ada yang namanya disiplin positif. Disiplin faktor lain ini contohnya murid mengerjakan tugas karena dapat imbalan atau karena takut atau untuk menghindari sebuah hukuman. Nah, kalau disiplin positif, murid mengikuti kegiatan ekstrasilat untuk perlindungan diri dari ancaman. Bedanya di situ. Kalau disiplin faktor lain, otomatis motivasinya dari mana Bapak Ibu? Dari eksternal, dan ini tidak akan tahan lama. Kalau disiplin positif, berarti ini siswa menginginkan sesuatu tersebut, nah, maka terjadilah sebuah disiplin positif. Nah, ini contoh keyakinan kelas Bapak Ibu. Di dalam keyakinan kelas ini, kita berusaha untuk, nah ini kan hukum di awal semester, kita bisa terapkan setiap kelas-kelas itu Bapak Ibu guru bersama muridnya membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah keyakinan kelas yang mana di dalamnya ini nanti terdapat nilai-nilai yang akan dilakukan oleh murid sehingga akan terbentuknya karakter siswa. Ini contohnya bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Ya, kita kesepakatan bersama siswa atau murid untuk ya setiap hari atau setiap datang sekolah kita bentuk regu piket, pulangnya pun lebih bagus kalau juga bersih-bersih. Ya, jadi tidak hanya pas datang pulang juga. Nah, ini berarti nilai apa yang kita terapkan, yaitu bekerja sama. Ada lagi saling peduli, menghargai dan membantu sesama lain. Nah, ini kita harus sepakati dengan bersama murid-murid kita bahwa kita itu dengan teman-teman yang lain harus menghargai, saling bantu membantu. Sepakat? Kalau sepakat berarti ini menjadi sebuah keyakinan yang sudah kita sepakati bersama. Meletakkan barang sesuai tempatnya. Ini anak-anak biasanya kalau selesai nyapu kadang dilipat atau kadang lupa. Ini yang perlu kita ubah. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Sebetulnya murid itu, kenapa murid kok jahil? Kenapa murid kok ada yang tidak mengerjakan tugas? Itu sebetulnya Bapak Ibu ada beberapa faktor, yaitu yang salah satunya adalah si anak tersebut berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama untuk bertahan hidup seperti makan, minum, dan seterusnya. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, dan kekuasaan. Ini salah satu contoh, misalnya si A tidak mengerjakan PR. Pasti si anak ini ada alasan, tidak mungkin asal tidak mengerjakan PR, pasti ada alasan. Dan di sini sebagai guru kita harus tahu kebutuhan dasar apa yang dibutuhkan si anak tersebut. Maka kita harus tanya, ya, tanya 4 mata untuk mengetahui kebutuhan dasar si anak. Ini yang namanya restitusi. Restitusi ini adalah tindakan yang dilakukan guru untuk membawa murid menaati kesepakatan yang sudah disepakati bersama, kemudian mengakui kesalahannya. Nah, di sini tahapan restitusi ada 3, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, tentunya Bapak Ibu masih bingung ini yang dimaksud seperti apa ya? Yang dimaksud restitusi ini seperti ini. Saya kasih contoh. Jika anak melakukan kesalahan, ya kita tidak perlu. Nah, ini misalnya sebuah contoh siswa yang datang terlambat. Maka sebagai guru dengan budaya positif kita
menerapkan kepada murid itu seperti apa? Kira-kira tahu nggak kenapa ya dikasih? Kemarin ya, kita lah. Sudah berapa kali gereja terlambat datang sekolah? Muslim. Semua orang pasti pernah Tahap ini merupakan tahap menstabilkan identitas. Di tahap validasi tindakan yang salah ini, Pak Guru menanyakan alasan kenapa. Kira-kira tahu nggak biar nggak terlalu kemudian sekolah caranya gimana? Siswa diajak untuk mencari solusinya sendiri. Bagaimana seandainya seperti itu, solusi apa yang harus dilakukan. Kemudian siswa juga diajak untuk mengingat keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Dari tayangan ini ada gambaran dari Bapak Ibu tentang budaya positif. Jadi budaya positif itu ya kita merubah cara kita mendidik anak itu lebih melihat pada siswa, pendidikan sesuai diajar di Wantoro, bahwa kita itu yang namanya pendidikan adalah memerdekakan manusia. Ya, jadi kita sebagai seorang pendidik mendidik anak itu pusat kita kepada si anak, ya, bukan justru menekan si anak sehingga anak justru akan tertekan, takut ke sekolah karena ya salah satunya mungkin karena hukuman-hukuman yang kita berikan. Jadi sosialisasi budaya positif ini mengajak untuk Bapak Ibu guru semua untuk bisa menerapkan budaya positif di lingkungan sekolah kita. Tahapan-tahapan restitusi tadi yaitu menstabilkan identitas. Kita bisa bertanya bahwa kamu tahu kesalahanmu apa? Kenapa kamu kok bisa melakukan seperti itu? Ya, semua anak atau semua orang pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak hanya kamu saja, Bapak Ibu guru pun juga pernah melakukan kesalahan. Ya, akan tetapi kesalahan itu tidak mungkin kamu lakukan terus menerus. Ya, jadi harus ada kasus. Kasusnya adalah yang pernah saya buat kemarin itu si anak sering tidak mengerjakan PR. Di sini si siswa tersebut tidak langsung kita hukum, akan tetapi kita bicara pelan-pelan, jadi tidak kita ges di tempat itu juga karena akan membuat dia malu. Tindakan yang harus kita lakukan yaitu saat menemui seperti itu, kita ajak siswa tersebut di suatu ruangan, kemudian kita restitusi. Ya, tahapannya antaranya satu, yang pertama menstabilkan identitas dengan cara ya guru bisa berkata,
berbuat salah itu hal yang manusiawi, atau tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan, kemudian setelah itu kita validasi atau mencari tahu kebutuhan atau tindakan yang salah, yaitu dengan cara kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih baik lagi, ya, dengan cara bagaimana, ya. Seandainya siswa itu terlambat, bagaimana solusinya ya supaya kamu tidak terlambat. Kita sebelumnya tadi kan menstabilkan identitas dengan bertanya alasannya kenapa. Oh mungkin karena sering main game, sering tidurnya larut. Nanti kita bimbing siswa untuk mencari solusinya. Nah lalu bagaimana kamu supaya besok tidak terlambat lagi, mengurangi game. Nah itu kita usahakan yang menjawab adalah siswa itu sendiri. Kemudian pada tahap yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan, ya, keyakinan yang sudah kita buat tadi sepertinya apa, budaya 5S, menghargai atau menghormati teman. Nah, kita ingatkan, kamu sudah toh ingat atau sudah membuat keyakinan kelas kita, ya sudah dilakukan bahwa apa, kita dengan teman itu saling menghargai, saling menghormati. Kalau tidak kamu seperti ini, tentu kamu namanya tidak menghargai atau tidak menghormati temanmu. Ya, kita yakinkan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Untuk tahap yang terakhir, Bapak Ibu, ini adalah posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ada beberapa jenis kontrol guru kepada siswa kita. Ya, ada karakter pendidikan, karakter pendidik itu sebagai penghukum. Akhir ada apa-apa, setiap ada masalah, setiap ada sesuatu atau tidak mengerjakan kelas, langsung dihukum. Nah, ini masuk posisi penghukum. Bisa saja ada yang posisi sebagai pembuat bersalah. Misalnya si A sedang melakukan kesalahan, misalnya tidak menyapu atau lupa membawa topi. Nah, si guru ini bilang, kenapa toh kamu nggak bawa topi? Bawa toh, kamu membuat saya malu saja. Pakai ya besok. Nah, itu adalah membuat rasa bersalah si anak. Kemudian ada posisi sebagai teman. Ya. Biasanya kalau ada masalah siswa, bapak ibu guru justru menjadi teman. Ya, tidak marah tapi menjadi teman. Ada yang posisi seperti itu. Ada yang posisi hanya memantau, melihat perkembangannya saja. Dan ada posisi sebagai manajer. Dan di budaya positif ini kita diajak untuk menjadi posisi sebagai manajer, posisi penghukum, berbicara dengan ada yang tinggi, menunjuk-nunjuk, membentak dan menyindir. Hukuman biasa hukuman verbal atau fisik. Namun di sini ada dampaknya, murid cenderung memberontak bahkan menjadi pendendam, tidak menyukai guru pada mata pelajaran tersebut. Nah itu jika posisi kita sebagai penghukum itu dampaknya akan seperti itu. Posisi pembuat bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-katanya menyalahkan murid, ya, membuat jadi diposisikan siswanya yang salah, ditekankan dia merasa bersalah. Di sini ada dampaknya, yaitu membuat murid merasa bersalah, kemudian merendah diri dan mulai menarik diri dari lingkungan, minder. Posisi sebagai teman, berbicara bisa diajak curhat, tapi ada dampaknya. Murid akan bergantung kepada satu guru itu, ya, kulino kalau itu yang diajar guru yang lain, ya, bisa ada yang enggak, ya. Aku pengen diulang Pak Ikuai, aku pengen diulang Bu Ikuai, ya, karena beliau sebagai posisi teman. Posisi sebagai manajer adalah suara manajer itu netral, tidak emosional, tidak terlihat ramah dan tidak bernada tinggi, tidak terlalu ramah, tercipta identitas positif. Guru akan
dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalah. Dampaknya apa? Dampaknya murid menjadi mandiri, kemudian percaya diri, mampu menciptakan menciptakan solusi bagi permasalahan dirinya sendiri. Kurang lebih seperti itu sosialisasi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya atau kurang paham mengenai budaya positif tersebut. Monggo, sudah cukup. Kalau sudah cukup, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.